Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu? Pak. Gimana? Iya, Pak. Ini terkait untuk supervisi besok, Pak. Hmm. Nah, ini Pak, saya memiliki beberapa kendala terhadap anak-anak, gitu ya, Pak ya. Saya amati anak-anak itu kok sekarang itu motivasi belajarnya kurang gitu loh, Pak. Oh, tahu dari mana kalau motivasi anak-anak kurang? Iya, ketika saya menjelaskan banyak sekali anak-anak yang kadang menaruh kepalanya di meja, kemudian ada yang berlari-lari. Ketika saya menjelaskan gitu loh, Pak. Jadi ada yang Iya. ngobrol sendiri dengan temannya. Iya. Terkadang ada yang bengong tapi tidak paham apa-apa gitu, Pak. Menurut Ibu, kira-kira penyebabnya apa? Kira-kira mengapa anak-anak ketika Ibu menjelaskan itu anak-anak kurang termotivasi untuk belajar dengan baik? Kalau menurut saya mungkin karena tidak ada ketertarikan ya, Pak, dari penjelasan saya mungkin, Pak. Oh iya, mungkin Ibu merasa anak juga bosan gitu ya? Gitu. Oh, begitu. Nah, rencana kalau Ibu sudah tahu bahwa dengan ceramah yang Ibu lakukan, anak merasa bosan, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan besok? Kalau misalnya mau menggunakan media belajar menggunakan video itu bagaimana ya, Pak ya? Ya bagus karena dengan video kan berarti mungkin ada dua indera yang digunakan oleh anak-anak, tidak hanya mendengarkan saja tapi juga bisa melihat. Ini juga bagus gitu. Mungkin ada lagi selain video? Kalau misalnya nanti, Pak, ketika saya menayangkan video, kemudian anak-anak mengamati dari video tersebut. Kebetulan kan ini untuk materi fantasi ya, Pak ya? Fantasi. Cerita fantasi. Dan nanti anak-anak mengamati dari cerita fantasi itu, kemudian anak-anak mencatat unsur intrinsiknya. Setelah itu anak-anak menceritakan kembali itu bagaimana ya, Pak ya? Kira-kira. Bisa juga karena dengan mengapa Ibu meminta anak-anak menceritakan kembali, kira-kira kelebihannya apa? Ini Pak, nanti anak-anak kan jadi lebih mengenal lagi ceritanya, kemudian memfasilitasi anak yang biasanya suka ngobrol dengan temannya, gitu ya, Pak. Iya, bagus dia ya. menyalurkan bakatnya berbicara di depan. Betul, jadi tidak berbicara sendiri, tapi justru bisa tersalurkan melalui kegiatan menyampaikan hal-hal yang menarik dari video cerita fantasi yang ditampilkan. Betul. Baik, ini juga bagus itu. Kemudian ada lagi mungkin rencana Ibu? Kalau misalnya saya buat games seperti itu, bagaimana ya, Pak ya? Oh, bagus, kalau dibuat permainan gitu, anak-anak tentu tidak akan merasa bosan. Kira-kira permainan apa yang akan Kalau dilakukan? kemarin saya berpikir ini Pak, misalnya ada tebak gerak gitu loh, Tebak Pak. gerak. Iya, kan anak-anak banyak yang suka ini bermain dengan temannya, suka berlari-lari, itu kan mungkin bisa di depan tersalurkan dengan menebak gerakan, tapi berkaitan dengan cerita juga, fantasi. Iya, Nah, fantasi juga. kira-kira apa pertimbangan Ibu sehingga anak-anak diminta memperagakan melalui gerak? Ini kira-kira pertimbangannya apa gitu? Mungkin sama ya, Pak, dengan yang menceritakan tadi, memfasilitasi anak-anak yang ini, Pak, gerak kinestetik mungkin ya. Kinestetiknya tinggi gitu ya? Gaya belajarnya tinggi yang tentang kinestetik gitu. Baik, saya rasa ada 3 hal yang Ibu akan lakukan. Ini sangat tepat karena memang pada dasarnya kita tahu bahwa cara belajar anak itu berbeda-beda, gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang senang mendengarkan. Tadi Bu sudah melakukan ceramah, tetapi perlu divariasikan sehingga temannya sendiri yang bercerita. Coba divariasikan temannya yang bercerita seperti apa. Kemudian ada tipe kinestetik, yaitu yang memang anak-anak bisa optimal cara belajarnya kalau melakukan dengan gerakan. Nah, itu juga sudah Ibu akan lakukan. Saya rasa ini tepat. Kemudian juga tipe visual, anak melihat video ya, melihat sekaligus mendengarkan. Saya rasa inilah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa bagus dicoba, Bu. Besok saya akan masuk kelas. Semoga anak-anak lebih bergairah dalam belajar dan termotivasi. Mungkin ada yang perlu saya bantu lagi? Cukup, Pak. Cukup? Gitu dulu. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang, Ibu punya satu buah video cerita fantasi, silakan anak-anak amati. Dari video ini, apa yang unik dari ceritanya? Alur ceritanya bagaimana? Unsur intrinsiknya ya, jangan lupa ya. Yang nanti unsur intrinsiknya. Yuk, coba diperhatikan dulu. Sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Roberto. Dia
menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Gepetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Gepetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerja. Anak-anak, jadi ceritanya sebelum selesai ya. Tadi ada sudah mengamati ya. Dari ceritanya tadi. Judulnya apa anak? Judulnya apa? Pinocchio. Iya, ceritanya diceritakan apa? Boneka ya? Yang hidup seperti manusia. Boneka kayu yang bisa seperti manusia ya. Berarti keunikan dari ceritanya apa anak? Kayu yang bisa berbicara. Terus apa lagi? Layaknya manusia. Oh, hidup kayak manusia. Terus bisa gerak tidak? Bisa. Nah, dari cerita tadi, yuk siapa yang mau menceritakan kembali? Ya, India, yuk maju. Diceritakan dari awal ceritanya bagaimana? Jadi cerita tadi Perkenalan dulu. perkenalkan nama saya Lydia Putri Sinarawan, nomor 114 yang tadi ya. Jadi cerita tadi itu kayak ada tukang yang buat tukang boneka itu mainan, namanya Gepetto. Dia nggak punya anak, lalu dia menemukan kayu, lalu terus dibuatnya mainan kayu seperti itu. Habis itu tanpa sengaja kayu Di video kemudian sudah menceritakan kembali. Sekarang kita sedikit bermain ya. Yuk, Ibu membutuhkan 5 anak. Siapa yang mau maju? Ya, ada Lisa, Wildan, Endang sama Keisha ya. Oh, sama tinggal yuk. Nah, nanti di sini kita namanya tebak gerak ya. Tebak gerak. Siapa dulu yang paling depan? Yang paling depan berarti di depan Ibu ya. Yang lainnya menghadap ke utara semua. Nanti, gini dulu. Nanti, teknisnya gini, Ibu menjelaskan satu kata atau menyampaikan satu kata ke Wildan memperagakan ya. Kemudian tepuk linggar, gerak ke linggar ke Endang ke Keisha ke Denisa. Dan nanti Denisa terakhir menyebutkan gerak apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Ya, siap? Hadap ke utara. Gerak. Yang lain boleh sambil menebak tapi tidak boleh bicara ya. Denisa, geraknya bagaimana Denisa? Kira-kira apa di sini? Kira-kira apa? Apa? Iya, peri yang bagaimana kalau gini berarti? Iya, peri yang benar nggak Wildan? Ya, selamat pagi. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Iya, saya ingin bercerita sedikit mengenai kemarin hasil saya mengajar menggunakan Oh ya, sudah diterapkan ya kemarin ya. Gimana menurut panjenengan? Ini Pak, kemarin kan saya menggunakan video itu, kemudian anak menceritakan kembali, setelah itu anak memperagakan gerak ya Pak ya. Ternyata menggunakan metode itu anak-anak jauh lebih termotivasi Pak dalam belajar. Begitu ya. Iya. Oh iya. Jadi kesimpulannya apa yang dapat kita tarik kesimpulan? Iya, jadi kita harus memfasilitasi anak sesuai dengan gaya belajar mereka. Gaya ya, belajar Pak. anak yang berbeda-beda Iya, ya. Jadi ada betul. anak yang senangnya itu melihat, Iya. tipe visual itu namanya. Kemudian ada anak yang senangnya dengan kinestetiknya atau gerakan-gerakannya. Kemudian juga ada anak yang memang senangnya mendengarkan. Nah, itu betul harus kita fasilitasi agar anak bisa menyerap pembelajaran yang ibu lakukan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oke, selamat. Mudah-mudahan nanti ada ide-ide baru untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Gitu. Ada lagi? Sudah Pak. Sudah.